ada kisah yang menjadi teladan bagi kita dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di akhir hayatnya, ketika Ali bin Abi Thalib meninggalkan rumahnya di subuh hari, ingin melaksanakan salat fardu subuh, maka saat itu datang seorang pengkhianat kemudian menusukkan pisaunya kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan waktu yang singkat, para sahabat ketika itu bisa menangkap orang yang ingin membunuh Ali bin Abi Thalib. Ali dalam keadaan sakit yang luar biasa, tapi dia masih bertanya, bagaimana orang yang menusuk saya tadi? Maka sahabat ketika itu mengatakan, ya Khalifah, kami baru saja mengamankannya. Kata Ali kepada para sahabat, berikan ia makan dari makananku, berikan ia minum dari minumanku. Seandainya aku masih hidup, kita akan pikirkan apa yang akan terjadi nanti. Tapi seandainya aku mati, maka lakukanlah pemotongan kepalanya atau dipenggal dengan sekali saja, dan jangan kalian menzaliminya. Tak lama berselang waktu, maka Ali bin Abi Thalib berpesan kepada anaknya Hasan, ya Hasan, kalau seandainya aku meninggal nanti, maka jangan engkau bermahal-mahal dalam kain kafanku, karena Rasulullah berpesan bahwa kain kafan yang kita pakai itu akan menjadi lusuh. Kemudian dia katakan, kalau seandainya kalian mengantarkanku ke kuburan, maka antarkanku tidak dengan tergesa-gesa dan juga bukan berlama-lama. Seandainya kuburanku nanti adalah kuburan yang baik, maka kalian telah mengantarkanku dengan waktu yang tepat. Dan seandainya kuburanku adalah buruk, dan dia juga tidak akan berlama-lama di pundak kalian. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, apa sesungguhnya yang dimiliki oleh sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ia dalam sakratil maut masih bisa memikirkan bagaimana orang lain bisa berbuat baik, dan ia ingin berbuat baik kepada orang lain. Maka itu yang disebut hari ini oleh orang kecerdasan spiritual. Apa yang hilang dalam dinamika kehidupan kita hari ini? Ada orang yang cerdas secara intelektual tapi kering dari spiritualnya. Bapak Ibu yang berbahagia, maka perlu kita ingat bahwa tanggal 10 Oktober setiap tahun dunia itu memperingatinya sebagai hari kesehatan jiwa atau hari mental. Dan ini sudah diperingati semenjak 1992. Apa misi yang akan disampaikan oleh para psikolog? Agar kita masyarakat, pemerintah bersama-sama untuk bisa menanggulangi masalah penyakit jiwa. Ada sebuah berita yang mungkin sedikit mengkerutkan kepala kita. Kompas.com tanggal 10 Oktober mengatakan, setiap 40 detik di dunia itu satu orang melakukan bunuh diri. 76% orang yang melakukan bunuh diri itu berada pada tataran ekonomi menengah dan ke bawah. Berbeda atau tidak begitu jauh dengan apa yang terjadi di Indonesia. Direktur Pencegahan Penyakit Jiwa mengatakan, setiap hari di Indonesia itu ada 5 orang yang melakukan bunuh diri. Dan artinya hampir 1 tahun di Indonesia itu ada lebih kurang 1.500 orang bunuh diri. Dan apa yang juga dia katakan, bahwa mereka yang bunuh diri itu rata-rata usianya milenial, antara 15 sampai 29 tahun. Maka ini sangat mengkhawatirkan. Dari data survei Kesehatan Dunia juga mengatakan Indonesia itu memiliki orang penyakit jiwa yang terbesar di Asia. Bahkan maaf kalau kita lihat menyebutkan 1 sampai 2 orang di antara 1.000 orang, maka boleh dikatakan mereka sakit jiwa. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tapi sakit jiwa yang paling tinggi itu adalah orang yang gila-gila itu, Pak. Yang tidak pakai baju, kemudian mereka makan sembarangan. Tetapi Bapak jangan risau, mereka tidak pernah merusak kita. Saya belum pernah melihat ada orang gila ditangkap KPK karena korupsi. Itu hebatnya, Pak. Kita juga tidak pernah mengatakan mereka protes kalau mereka tidak dimasukkan dengan APBN. Enggak pernah dia, Pak. Enggak pernah mereka mengancam NKRI. Mereka tidak mungkin menjadi radikal. Mengapa? Karena komposisi. Tetapi takutlah sebuah penyakit yang hari ini disebut dengan psikopat. Apa itu psikopat? Orang antisosial, Pak. Maka kalau dibandingkan masalah virus corona itu bisa kita cegah. Lakukan namanya physical distancing, tutup mulut kita atau pakai masker, sering-sering cuci tangan, insya Allah kita terjauh dengan izin Allah. Tapi masalah psikopat ini yang luar biasa, Pak. Maka itu juga tema yang diangkat tahun-tahun ini. Mengapa disebut dengan psikopat? Karena orang psikopat itu tidak gila sebagaimana yang kita sebutkan, tetapi perilakunya membahayakan. Subhanallah.
Maka apa psikopat? Psikopat itu antisosial, Pak. Cenderung mereka itu menjadi orang munafik, bermuka dua, berkamuflase. Ada orang mengatakan orang psikopat itu berkumpul dengan orang baik, dia menjadi orang baik, berkumpul dengan orang jahat, dia menjadi jahat. Itulah psikopat. Ada 10 tanda orang psikopat yang dikatakan oleh para psikolog. Pertama, mereka memiliki gerak-gerik yang aneh. Seorang psikolog, Robert Hare dari barat sana, mengatakan orang psikopat itu aneh. Subhanallah, mereka akan selalu melakukan kebohongan. Dia akan melakukan kebohongan, maka sifat keduanya adalah manipulator, penipu yang ulung. Dia akan membenarkan kesalahannya, dan dia maaf tidak akan mengakui sebuah kesalahan, dan bahkan mencari jawaban untuk membenarkan sebuah kesalahan. Coba lihat hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, ketika undang-undang Omnibus Law bermasalah, seluruh orang hanya membenarkan, tuding sana, tuding sini. Ada yang mengatakan ini dibiayai, sehingga Pak SBY mengatakan tolong tunjuk hidungnya siapa yang membiayai demo itu. Hari ini keluar lagi dari presiden yang pernah kita dukung kemarin, ini yang membiayai orang luar negeri. Ngomongnya kemana-mana gitu. Jangan-jangan ini psikopat juga sebenarnya, Pak. Ini luar biasa, karena memang begitu. Kemarin dikatakan bahwa undang-undang itu berjumlah 1050 halaman, kemudian dikatakan 1030, kemudian dikatakan kurang 1000, terakhir yang salah adalah kertas. Kan aneh itu, Pak. Kok kertas? Untung kertasnya tidak mendengar, Pak. Itu orang psikopat, membuat alasan yang luar biasa dibuat ini. Kemudian apa? Hilang sifat nuraninya, Pak. Maaf, saya prihatin dengan orang-orang kawan-kawan demo. Polisi, oknum polisi bisa memukul satu demonstran yang begitu banyak. Satu orang dipukul oleh orang lain tanpa ada hati nurani, Pak. Maka maaf kalau Bapak lihat ada anak-anak, kemudian kucing lewat ditendangnya, itu psikopat, Pak. Ini orang, Pak, mukul orang. Satu orang demonstran dipukul oleh sekian orang. Kita nggak payah menengoknya, jejak digitalnya ada. Kemudian anak-anak mahasiswa juga psikopat. Ngapain mobil polisi dihancurkan? Untuk apa pula mobil polisi? Nggak ada untungnya, yang belinya duit rakyat. Malah kalau kita hancurkan mobil polisi, pajak mobil kita naik besok tuh, Pak, untuk ganti itu. Itu kan nggak perlu. Subhanallah, wakil kita nggak ada yang ngomong, nggak bisa menenangkan massa, atau mereka minta maaf. Beberapa hari yang lalu, Pak, ada rupanya hari angkatan bersenjata Korea. Korea itu dipimpin oleh seorang anak kecil, Jung In. Usianya masih belia. Pidato dia di depan rakyatnya. Apa yang ditulis berita hari ini? Tidak pernah sejarah ada namanya presiden Korea Utara menangis. Tahun ini dia menangis. Apa yang dikatakan? Saya, Anda percaya memimpin negeri ini. Setelah ayah saya, setelah itu datuk saya, sekarang amanah itu diberikannya, tapi saya tidak bisa memberikan kalian bahagia. Saya tidak bisa membuat rakyat saya bahagia. Dan dia menangis di depan banyak orang, Pak. Orang komunis saja menangis, kok pemimpin kita membiarkan kita menderita? Ini psikopatnya. Subhanallah, nuraninya hilang. Yang ketiga, yang berikutnya, apa dikatakan contoh psikopat? Mudah membuat orang berempati walaupun di tengah kemunafikan. Bahasa anak-anak milenial ini, pencitraan. Tidak payah melihat orang bohong hari ini, Pak. Jejak digitalnya ada. Begini, begini, begini. Sekarang dinaikkan lagi. Oh, ini cakapnya dulu. Bisa dibandingkan. Saya rindu untuk di demo. Begitu demo, dia melarikan diri. Kan aneh itu, Pak. Subhanallah, ini sesuatu yang aneh. Tetapi ada psikopat yang ada di rumah tangga kita hari ini. Apa yang terjadi? Ibu-ibu ngeluh, Pak Ustaz, cabai mahal, beras mahal, ayam mahal. Begitu ke pasar, Pak Ustaz, dibeli beras tidak bisa dapat, beli ayam tak dapat. Pulang-pulang di pasar dibawanya bunga janda bolong. Itu psikopat tuh, Pak. Kalau terjadi sama istri Bapak, bawalah ke rumah sakit jiwa. Itu perlu diperiksa itu kan lain, Pak. Dia nggak tahu mana kebutuhannya. Maka subhanallah, itulah kata ulama hari ini. Apa yang hilang? Hati nurani. Kalau orang hati nuraninya sudah tidak ada, itu sudah termasuk bagian dari penyakit jiwa. Khaidin Nasir, ketua PP Muhammadiyah, ketika adanya Omnibus Law itu mengatakan, inilah politik bebal hati nurani. Gak ada hati nurani, sudah hilang.
Dia mengatakan bahwa demokrasi itu adalah suara rakyat, tapi hari ini suara rakyat tidak lagi mereka pernah dengarkan. Mereka mengatakan kami mewakili rakyat, tapi mereka tidak pernah mendengarkan apa yang ingin kita ucapkan. Subhanallah. Maka titiknya tadi saya katakan, ada virus corona itu sangat berbahaya dan kita mesti mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi ada virus yang lebih berbahaya, psikopat. Intinya orang psikopat tidak mau tahu urusan orang lain, yang penting urusannya bisa dia selesaikan dan dia bisa mempertahankan. Inilah yang hilang antara nurani, antara agama dengan kecerdasan intelektual. Banyak orang cerdas tapi kurang hati nurani. Mudah-mudahan kita yang di masjid ini orang-orang yang sehat, sehat secara jasmani, mudah-mudahan sehat juga secara rohani. Jangan jelek-jelekkan polisi, karena saya yakin yang memukul itu tidaklah banyak, karena masih banyak polisi-polisi yang baik. Bersyukur kita kepada TNI kita yang terus membuat damai dan masih ada selalu di hati rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.